Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis sore 17 Ramadan 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam rumah yang semoga seluruh rumah-rumah kita, tidak khusus rumah ini, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan mengangkat tema yaitu wasaya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mi'ati yaumil akhirah min hayatihi syarifah. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 100 hari terakhir dari hidup beliau yang mulia. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ada 15 wasiat yang saya ambilkan dari kitab tadi, wasaya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mi'ah yaumil al-akhirah min hayati syarifah, 100 hari di kehidupan terakhir beliau. Kita akan bahas wasiat per wasiat, dan wasiat ini penting karena arti wasiat adalah pesan penting bagi orang yang mau meninggal dan dikerjakan setelah meninggalnya. Itulah yang disebut dengan wasiat, yaitu pesan penting bagi orang yang mau meninggal dan dikerjakan setelah meninggal orang tersebut. Kemudian
termasuk dari pentingnya tema ini juga adalah karena tema ini menunjukkan pesan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pesan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setelah beliau berpesan penting ini, beliau meninggal, sehingga tidak ada lagi hukum yang menghapusnya, sehingga tidak ada lagi hukum yang menghapusnya. Disinilah pentingnya tentang wasiat tersebut. Kita saja, kalau kita perhatikan diri kita, kalau ada orang tua kita misalkan, ataupun orang yang kita muliakan, memberikan wasiat sebelum meninggal, maka kita akan sangat perhatian, bahkan selalu diingat dan berusaha untuk mengerjakannya. Maka ini bukan hanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bukan hanya orang tua, akan tetapi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pentingnya tema ini juga yang ketiga adalah karena tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan wasiat ini kecuali itu adalah hal yang terbaik yang beliau ingin umatnya melakukannya. Makanya penting sekali tema ini, karena yang pertama tadi, wasiat adalah pesan penting bagi orang yang mau meninggal dan dikerjakan setelah meninggal. Kemudian yang kedua, pentingnya wasiat ini dilihat dari bahwa hukum-hukum yang ada dari wasiat tersebut tidak ada penghapusnya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau memberikan wasiat tersebut, beliau wafat, dan yang berarti tersisa hanyalah wasiat tersebut, tidak ada hukum yang menghapusnya. Kemudian yang ketiga, pentingnya tema ini adalah bahwa wasiat tersebut tentunya adalah sesuatu yang paling sempurna dari agama Islam. Maka disinilah pentingnya memperhatikan wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Kalau kita perhatikan, para ulama bersepakat wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan para ulama. Dan apabila ada yang menyelisih ini, maka penyelisihannya tidak dianggap, karena menyelisih pendapat kebanyakan para ulama. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti kalau seandainya kita runut 100 hari sebelum 12 Rabiul Awal, berarti ada bulan Safar, kemudian naik lagi bulan Muharram, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, dari situlah nanti akan banyak wasiat-wasiat beliau ketika bulan Dzulhijjah, karena beliau berhaji di bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Jadi beliau berhaji tahun ke-10 Hijriah di bulan Dzulhijjah, kemudian setelah itu pulang ke kota Madinah, lalu mendapati bulan Muharram, bulan Safar, dan 11 atau 12 Rabiul Awal beliau wafat tahun ke-11 Hijriah. 12 Rabiul Awal beliau wafat tahun ke-11 Hijriah. Kalau saya tadi mengucapkan 11 berarti salah itu. Yang benar adalah Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi dimulai dari beliau berhaji
Nah, apa saja yang keluar dari pesan-pesan penting beliau ketika beliau berhaji itu termasuk wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang pertama adalah selalu menjaga pendirian sholat. Selalu menjaga pendirian sholat. Lihat bahasanya ya. Selalu menjaga pendirian sholat. Bukan hanya selalu menjaga sholat, tetapi selalu menjaga pendirian sholat. Masuk Pak. Masuk ke dalam Pak. Masih ada banyak yang di pintu ke dalam. Ya. Selalu menjaga pendirian sholat. Lihat bahasanya ya, yaitu selalu, berarti tidak hanya sekali menjaganya, tetapi selalu. Kemudian pendirian berarti bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi pendirian. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Hafidhu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya selalu jagalah. Hafidhu itu dari kata Arab hafadha yuhafidhu. Beda dengan ihfadhu. Kalau ihfadhu jagalah. Tapi kalau hafidhu selalu jagalah. Salat yang 5 waktu dan juga salat wusta. Salat wusta adalah pendapat yang lebih kuat dari para pendapat ahli tafsir, yaitu salat asar. Dan waqumu lillahi qanitin, dan berdiri tegaklah untuk Allah dalam keadaan penuh dengan ketaatan. Lihat di situ ada kata-kata selalu menjaga salat dan selalu menjaga pendirian salat. Ya, bukan hanya jagalah saja, tetapi selalu menjaga. Bukan hanya mengerjakan salat, akan tetapi pendirian, mendirikan salat. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Kemudian juga kalau kita perhatikan sifat orang yang beriman, misalkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang artinya telah beruntung orang-orang yang beriman, yang mana mereka di dalam salatnya khusyuk. Khusyuk artinya mendirikan salat dengan sesuai rukun, kewajiban, dan juga kesunahan-kesunahannya. Jadi wasiatnya yang pertama adalah selalu menjaga mendirikan salat. Bukan hanya sekedar jagalah salat, tetapi selalu menjaga. Dan bukan hanya sekedar mengerjakan salat, tetapi juga mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat wa aqimus shalah, gitu ya. Dan dirikanlah salat, bukan hanya sekedar i'malus shalah, kerjakanlah salat, bukan. Banyak ayat yang menyatakan wa aqimus shalah, seperti misalkan surah Al-Baqarah ayat 43, ayat 110, kemudian surat Al-Baqarah An-Nur ayat 156, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Banyak. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki keturunan yang mendirikan salat, bukan hanya mengerjakan salat. Seperti misalkan
Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, wahai Rabbku, jadikanlah aku yang selalu mendirikan sholat dan juga keturunanku. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami doa kami. Surat Ibrahim ayat 40. Nah, ini begitu juga Allah banyak dalam ayat mendirikan sholat, gitu ya. Seperti misalkan dalam surah An-Nisa ayat 162 yang ayatnya berbunyi, lakinir rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullu min wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wal muqiminas shalah. Akan tetapi orang-orang yang dalam ilmunya dari mereka dan juga orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, dan orang-orang yang mendirikan salat. Jadi wasiat yang pertama apa? Yaitu selalu menjaga pendirian salat. Beda mengerjakan salat saja dengan mendirikan salat. Mengerjakan salat bisa di luar waktu, bisa di akhir waktu, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sedangkan mendirikan salat, maka mendirikan salat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail. Wail itu adalah sebuah neraka, jurang di dalam neraka yang ba'idul qa'ri khabithut ta'mi, yang dalam dan baunya busuk. Kemudian dalam riwayat, dalam tafsiran yang lain, fihi qaih wa dam, di dalam jurang tersebut, lembah tersebut, isinya adalah darah dan nanah penghuni neraka. Maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka yang sholat dan mendapatkan neraka wail? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca tafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan lalai tentang sholatnya? Inilah yang dimaksud dengan tidak mendirikan sholat. Beliau mengatakan, imma an waqtihal awal fa yuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Orang yang lalai sholatnya adalah yang mengakhirkan pendirian sholat dari waktunya yang pertama. Maka dia mengakhirkannya secara terus menerus di akhir waktu mengerjakan sholatnya, atau kebanyakan sholatnya seperti itu. Nah, ini lalai, dan ini tidak mendirikan sholat, dan ini berarti tidak mengerjakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan lalai adalah kadang sholat, kadang tidak sholat. Seperti orang munafik. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni al-munafiqin alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirr. Orang-orang yang lalai salatnya adalah orang-orang munafik yang dia saat orang banyak salat, saat sendirian tidak terlihat orang, tidak salat. Nah, ini tidak mendirikan salat berarti. Ini berarti tidak mengerjakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua.
Yang ketiga yang dimaksud dengan lalai adalah imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an, yaitu mengerjakan sholat di luar waktu. Kalau tadi yang pertama mengakhirkan waktu sholat, yang kemudian yang kedua kadang sholat, kadang tidak. Yang ketiga adalah mengerjakan sholat di luar waktunya. Mengerjakan sholat di luar waktunya. Kemudian yang keempat adalah imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala al-wajhil ma'muri bih, yaitu orang yang lalai sholatnya berarti tidak mendirikan sholat, berarti tidak mengerjakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sholatnya tidak menyempurnakan rukunnya, syaratnya, dan kewajiban-kewajibannya yang diperintahkan atasnya. Seperti sekarang fenomena sholat tanpa tumakninah, sholat membaca Al-Fatihah tidak benar, itu tidak sah sholatnya, dan ini melalaikan sholat. Tidak sah sholatnya, dan ini adalah melalaikan sholat. Kemudian yang kelima yaitu wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha fal lafdhu yashmalu hadha kullahu, yang artinya dan orang yang lalai sholatnya adalah orang yang sholat tapi dia tidak khusyuk, qalbunya tidak hadir saat sholat, qalbunya berfikir kesana kemari saat sholat, tidak khusyuk sholatnya. Nah, ini lalai sholat. Nah, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah selalu menjaga pendirian sholat. Ya, apa dalilnya? Dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan juga hadis riwayat Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini dua orang terdekat di rumah Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ummu Salamah sebagai istri Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua berkata, "Kana akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiruha biha fi sadrihi wa ma yafidhu biha lisanuhu as-salah as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum." Yang artinya adalah wasiat paling terakhir. Akhir wasiyah berarti wasiat paling terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan beliau yugharghiru biha fi sadri. Wasiat tersebut beliau nafasnya saat di tenggorokan. Nafas beliau sedang sesak karena mau meninggal, tapi sempat-sempatnya beliau menyampaikan wasiat tersebut. Dan wa ma yafidhu biha lisan, dan lisan beliau di waktu-waktu itu penuh dengan wasiat tersebut. Menunjukkan ini sangat penting sekali, karena setelah berwasiat beliau meninggal, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, pentingnya tema ini. Maka wasiatnya apa? As-salah, as-salah, jagalah salat, jagalah salat, dan bertakwalah kepada Allah di dalam kepemilikan kalian terhadap budak-budak. Artinya berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Kalau seandainya budak saja diperintahkan kita untuk berbuat baik, padahal mereka adalah harta yang diperjualbelikan menurut syariat Islam, maka apalagi cuma sekedar membantu di rumah kita, ya, asisten rumah tangga, pekerja rumah tangga, maka harus lebih baik lagi kelakuan kita. Supir kita, ya, tukang ngepel, tukang nyuci baju, tukang
nyetrika kita, nyetrika baju kita harus lebih baik lagi. Kalau budak saja yang mana budak adalah bisa diperjualbelikan menurut syariat Islam, maka pada saat itu berarti yang cuma statusnya sebagai membantu atau pekerja rumah tangga, maka dia adalah lebih baik lagi untuk diurus. Dalil yang lain hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Yang artinya adalah ucapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah salat dan takutlah kepada Allah di dalam pengurusan kalian terhadap budak-budak kalian. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa selalu menjaga pendirian salat itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kajian ini wasiat ini disebutkan dalam poin yang pertama. Ya, di dalam poin yang pertama, karena dia adalah salat itu penentu nasib di akhirat, dan salat itu penentu amal, penentu nasib dan penentu apa? Penentu amal. Salatnya baik, maka berarti nanti seluruh amal ibadahnya dari mulai puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu, menyambung hubungan rahim, dan ibadah-ibadah lainnya juga akan baik jika sholatnya baik. Tetapi jika sholatnya rusak, buruk, jelek, maka ibadah lain juga akan buruk dan jelek. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Yang paling pertama dihisab atas seorang hamba dari amalnya pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, salah, ya, maka dia akan aflah, beruntung, wa anjah, dan sukses, selamat. An-najah artinya sukses atau selamat. Fa in fasadat, jika salatnya rusak, maka faqad khaba yakhibu artinya merugi atau malang, wa khasir, rugi. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa salat penentu nasib di akhirat. Ya, tidak manfaat salat seseorang, bakti seseorang tanpa salat. Dia ahli bakti pada orang tuanya. Ketika orang tuanya sakit sampai meninggal dia yang mengurus, tapi nggak salat, nggak manfaat. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amali salatu. Fa in saluha sairu 'amali, wa in fasadat sairu 'amali." Yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah atas seorang hamba dari amalnya adalah perihal salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Kalau riwayat yang pertama tadi apa? Kalau salatnya baik, dia akan beruntung dan sukses. Kalau riwayat yang ini, jika salatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya baik. Wa in fasada sairu amali. Jika salatnya rusak, dengan tadi yang saya sebutkan 6 tadi, tidak salat sama sekali, kadang salat, kadang tidak, salat di luar waktu, salat di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, salatnya tidak khusyuk, salatnya tidak menyempurnakan rukun-rukunnya. Maka ini adalah salat yang bukan malah menjadi pahala bagi dia, tetapi malah menjadi
keburukan bagi dia. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya akan buruk, akan rusak. Kemudian sedikit saya menyinggung tentang sholat di sini adalah hukum sholat. Karena sebagian yang meremehkan sholat, mereka tidak mengetahui hukum sholat. Maka hukum sholat hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim baligh, berakal, mampu, mukim. Selain bagi seorang muslim baligh, berakal, kemudian baligh, berakal, kemudian dia terlepas dari haid dan nifas. Islam baligh, berakal, terlepas dari haid dan nifas. Jadi yang tidak wajib sholat hanya orang kafir. Dan kalau sholat, tapi mereka tetap diperintahkan untuk sholat sebenarnya. Dan kalaupun sholat tidak sah. Tidak wajib sholat orang gila. Tidak wajib sholat orang anak kecil yang belum baligh. Tidak wajib sholat orang yang wanita yang haid dan nifas. Selainnya wajib sholat. Selainnya wajib sholat. Walaupun stroke, sekujur tubuh dari mulai leher sampai kaki nggak bisa digerakkan, tapi masih sadar, wajib sholat. Ya, masih sadar, wajib sholat. Sholatnya dengan bagaimana? Dengan kedipan matanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Sholatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup, duduk. Kalau tidak sanggup, berbaring. Ditambahkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, wa in ajaza an dzalika kulli aw ma'a bi tarfih wa shalla bi niyyati. Kalau dia tidak sanggup ngapa-ngapain, duduk enggak sanggup, berbaring enggak sanggup, ya enggak bisa ngapa-ngapain, maka sholat dengan menggerak-gerakkan kepalanya dan sholat dengan qalbunya. Nah, ini ya. Ini menjaga sholat. Dan khusus berkaitan dengan puasa, maka tidak sah puasa yang tidak sholat. Kenapa? Karena yang tidak sholat dihukumi kafir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Baina ar-rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah." Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang-orang Islam dan mereka orang-orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat, itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan bagaimanapun, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Tidak sah salat dan tidak sah puasa yang tidak sholat. Karena yang tidak sholat kafir, maka tidak sah puasanya. Nah, wasiat yang kedua, yaitu al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Dan ini paling tidak disukai oleh orang-orang yang menyimpang dari ahli kalam, yang suka berdebat, pasti tidak suka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka wasiat yang kedua dari Rasulullah SAW adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ja'far As-Sadiq, dari bapaknya Muhammad Al-Baqir, dari Jabir bin Abdullah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Masjid Namirah yang sekarang sudah jadi masjid besar. Beliau berkhutbah pada hari Arafah. Ya.
Beliau bersabda, "Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih." Sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya. Enggak pernah tersesat. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kemudian wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Dan kalian akan ditanya nanti tentang aku. Apa yang kalian jawab? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Yang artinya kami akan menjawab, engkau sudah menyampaikan, engkau sudah menunaikan, engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Nah, ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Lalu sunnahnya mana? Sunnahnya ada dalam Al-Qur'an. Ya. Karena kalau orang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, maka niscaya dia akan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya, jalanku yang lurus maka ikutilah ia. Yaitu jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Quran surat Al-An'am ayat 153. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah tinggalkan setelah kalian sepeninggalku sesuatu yang kalian tidak akan pernah sesat jika berpegang teguh dengannya. Al-Quran, Kitabullah, Al-Quran. Nah, siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka niscaya dia akan berpegang teguh pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran ada perintah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khataban nas fi hajjatil wada'. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada'. Yang bagaimana sudah saya sebutkan tadi. 100 hari yang dimaksud sebelum wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk di dalamnya bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar. Rabiul Awal meninggal. Ya. 30, 90. Kemudian tanggal 10 tambahannya 100. Hari yang ke-101 yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 maka beliau wafat. Jadi penting sekali ini. Apa wasiat beliau? Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tadhillu abada, kitab Allah wa sunnata nabiyih. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Dan ingat, kitab Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Dan yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim bukan sekedar membacanya, apalagi dilagu-lakukan terlalu berlebihan di zaman sekarang. Ya, tetapi Al-Qur'an diturunkan sebagai buku pedoman untuk beramal. Ya, makanya Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Innama unzila al-Qur'anu liyu'mala bihi. Inna Allah anzal al-Qur'ana liya'mala bihi. Fattakhadha an-nasu tilawatahu 'amalan." Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Ya, hukum-hukumnya dipelajari, halal haramnya dipelajari, yang halal dikerjakan, yang haram dijauhi, larangan perintahnya, yang larangan dijauhi, perintah dikerjakan. Itu tujuan dan fungsi menurunkan Al-Quran. Innallaha anzal Qur'an liyu'mala bih. Fattakhadhan nasu tilawatahu amal. Tetapi orang-orang menjadikan tilawahnya sebagai amalan.
artinya berbagus-bagus suara, ya, terlalu berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan hukum makhraj dan hukum tajwidnya. Bukan itu. Atau membaca Al-Quran agar yatakassab, membaca Al-Quran agar dia mendapatkan uang, disawer orang. Nah, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang berupa akidah. Akidah itu artinya keyakinan hati, qalbu. Seperti rukun iman, itu akidah. Seperti hukum pelaku dosa besar, apakah kafir, keluar dari agama Islam ataukah tidak. Misalkan ada seorang di tengah hari Ramadan sudah tidak puasa, menegak minuman yang memabukkan, minuman yang memabukkannya oplosan, kemudian langsung mati. Nah, termasuk perkara akidah, apa kita hukumi orang tersebut? Kafirkah? Diselenggarakan jenazahnya kah ataukah tidak? Ya. Nah, itu perkara akidah. Nah, perkara akidah harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah. Perkara ibadah, salat, puasa, zakat, haji, maka harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebut dengan sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasiat kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan Alkitab, Al-Quran dan sunnah. Sunnah tadi baik itu urusan akidah, ibadah, atau muamalah, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, ya, atau adab dan akhlak. Nah, itu juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah bukan hanya sekedar wajib, ini amalan, ini salat wajib, ini salat sunnah, bukan. Jadi sunnah mencakup seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Nah, dan ada perkataan menarik dari Imam Ibnu Syihab, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana minal ulama min ulama'ina man yaqul min qablu man yaqul al-i'tisamu bisunnati ismah." Yang artinya ulama-ulama kita terdahulu, berarti kapasitas Ibnu Syihab sebagai seorang tabi'i ketika beliau berkata ulama-ulama kita terdahulu, itu berarti para sahabat. Betul apa tidak? Betul. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ulama-ulama kita terdahulu mereka berkata, berpegang teguh dengan sunnah adalah terjaga dari kesesatan, kerugian, ya, terjaga dari kesesatan, kerugian. Nah, ini namanya berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi perkataan Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i, bahkan disebut-sebut sebagai Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Khamis, khalifah yang paling terbaik, yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Fa'alaika biluzumi sunnah, fa innaha laka biha biiznillah ismah." Hendaknya engkau selalu berpegang teguh kepada sunnah, maka sesungguhnya engkau dengan izin Allah akan mendapatkan penjagaan dari kesesatan. Ya. Nah, itu sunnah. Itulah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam hal apapun, ya, di dalam hal apapun, dalam hal akidah, keyakinan, ibadah, ya, seperti misalkan ibadah sholawat pakai dangdut, dan ternyata juga bukan selawat, ternyata hanya sekedar kasidah-kasidah saja,
tapi tertulisnya selawat. Nah itu apakah sesuai dengan sunnah Rasul SAW atau tidak? Ya, ajaran Rasul kalau mau berselawat seperti itu atau tidak? Nah itu. Ya. Itu dalam ibadah. Di dalam muamalah, hutang piutang, sewa menyewa, gadai menggadai, jauhi riba. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkara adab dan akhlak, seorang perempuan memakai pakaian yang menutup aurat, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bukan berarti gandengan dari wajib. Ini amalan wajib, ini amalan sunnah, tidak. Sunnah itu artinya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Dan jangan takut menyatakan seseorang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut, ya. Karena itulah orang-orang pilihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wa hum 'ala dzalik. Ya, artinya masih saja umatku berpegang teguh kepada sunnah dan menegakkan kebenaran, ya, tidak membahayakan orang yang menyelisihi mereka. Nah ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu wasiat yang kedua. Di saat di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang melalaikan dari sunnah. Di antaranya adalah media sosial. Media sosial tersebar dengan masif yang ajaran-ajaran menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang ketiga yaitu al-wasiyatu bi alil bait. Wasiat untuk berbuat baik kepada ahlul bait. Al itu adalah keluarga. Al-bait artinya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Siapa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya. Maka para ulama menjawab, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau dan keturunan beliau serta keturunan dari Bani Hashim. Hashim itu kakek Nabi yang keberapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kada hafal. Ya. Ini perlu ditanyakan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan tugasnya para santri saja. Para ulama mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Yang menyukai sesuatu dia sering nyebut-nyebut. Dia sangat hafal gerak-gerik. Ya. Yang mencintai Nabi Muhammad SAW dia sering menyebut hafal nasab, hafal tempat kelahiran dan seterusnya. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bapaknya, bin Abdul Muttalib, kakeknya yang pertama, bin Hashim, kakeknya yang kedua. Nah, keturunan Hashim yang di dalam agama Islam, kemudian dia meninggal dalam keadaan meninggal dalam keadaan Islam, maka dia Ahlul Bait, keturunan Hashim. Dan keturunan Al-Muttalib, keturunan Al-Muttalib. Al-Muttalib adalah kakek Nabi yang keberapa tadi? Pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin
Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr itulah Quraisy, kakek Nabi yang ke-10. Itu Quraisy, maka ada suku Quraisy. Itulah namanya Fihr. Ya. Dan juga budak-budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Jadi ada perempuan budak digauli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluar anak laki-laki atau keluar anak perempuan, lalu dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak jadi budak lagi, dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk ahlul bait. Ya. Jadi ahlul bait itu satu, istri Nabi. Yang kedua, Bani Hashim, keturunan Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian yang ketiga adalah keturunan Al-Muttalib. Ya, keturunan apa? Al-Muttalib. Yang keempat, dan mawali mereka. Mawali itu artinya adalah tadi Rasulullah SAW menggauli seorang perempuan, budak perempuan ini, lalu setelah itu keluar anaknya laki-laki atau perempuan, dimerdekakan, itu namanya mawali, dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang kedua bahwa yang namanya alul bait adalah yang bertakwa saja dari umatnya. Yang namanya ahlul bait adalah yang bertakwa saja dari umatnya. Ini pendapat yang kedua. Itu ahlul bait. Ini pian kalau bertakwa ahlul bait. Habib kalau kita. Ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah seluruh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bait. Seluruh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bait. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Bani Hashim? Yang tadi ahlul bait. Bani Hashim adalah Hashim bin Abdi Manaf, dan dia adalah keluarganya Ali bin Abi Thalib. Keluarganya Ali bin Abi Thalib. Kemudian keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Ini Ja'far adalah juga anak paman, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keluarga Aqil. Kemudian keluarga Al-Harith bin Abdul Muttalib. Itu semua adalah keturunan Hashim bin Abdi Manaf. Itu semua adalah keturunan siapa? Hashim bin Abdi Manaf. Saya ulangi, keturunan Hashim bin Abdi Manaf, keluarga Ali bin Abi Thalib. Makanya nanti ada Hasan, ada Husain. Ya. Kemudian yang kedua, keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Yang ketiga, keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat, keluarga Aqil. Kemudian yang kelima, keluarga Al-Harith bin Abdul Muttalib. Nah. Baik. Itu adalah wasiat yang ketiga, berbuat baik kepada ahlul bait. Ahlul bait sudah kita ketahui tadi ya. Nah, adapun yang disibukkan di media sosial, apakah keturunan fulan itu termasuk ahlul bait atau tidak, itu bukan urusan kita ya, tetapi ahlul bait tadi itu. Nah, apakah keturunan yang dipermasalahan itu adalah keturunan dari ahlul bait? Adakah rentetan nasabnya ya? Nah, itu silakan dari yang mengaku keturunan ahlul bait, maka dia membuktikan bahwasanya memang dari keturunan kami adalah sampai kepada ahlul bait tadi, yaitu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Muttalib,
istri-istri Nabi, ya, dia harus membuktikan sampai tidak. Nah, itu yang jadi permasalahan. Bukan ahlul baitnya yang jadi permasalahan, tapi si fulan dari keluarga ini sampai tidak nasabnya kepada ahlul bait, yang Bani Hashim, Bani Muttalib, kemudian istri-istri Nabi dan juga mantan-mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW qama yawman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah fa hamidallahu wa athna alayhi wa wa'adhahu wa wa'adha wa dhakkara thumma qala amma ba'd ala ayyuhan nas fa innama ana bashar yushiku an ya'ti ya rasul rabbi fa ujib wa ana tadikun fikum thaqalain awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti, ya, yang artinya Zaid bin Arqam ini berkulit hitam, tetapi termasuk sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian anaknya bernama Usamah bin Zaid, ya, ini juga termasuk yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa surga bukan dengan kebagusan rupa, kecantikan wajah, surga dengan kecintaan Allah dan Rasulnya kepada orang tersebut, karena orang tersebut ahli ibadah. Nah, suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di sebuah daerah namanya Khum. Khum ini antara kota Mekah dengan kota Madinah. Lalu beliau memuji Allah, lalu beliau menyanjung Allah, dan kemudian beliau memberi nasihat. Kata beliau, amma ba'du. Amma ba'du itu sunnah Rasul. Kalau bikin surat ada tulisannya amma ba'du, itu sunnah Rasul. Ya. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia. Hampir saja akan datang malaikat maut utusan Allah kepadaku. Dan aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Yang pertama kitabullah. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Maka ambillah kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya. Kemudian yang kedua Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah ahlu baiti, ahlul bait. Maka aku ingatkan kepada kalian ahlul bait. Aku ingatkan Allah kepada kalian. Artinya hati-hati kalian terhadap siksa Allah jika kalian tidak berbuat baik kepada ahlul bait. Ya. Kemudian disebutkan siapa itu ahlul bait. Ahlul bait adalah man hurima sadaqata ba'dahu, yang diharamkan untuk mendapatkan harta sedekah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul SAW ditanya lagi, siapa mereka? Hum alu Ali, alu Aqil, alu Ja'far, alu Abbas. Ya. Mereka adalah keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, dan keluarganya Abbas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar. Saya ingin ya. Kalau kita perhatikan di sini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr itulah siapa tadi? Quraisy. Dan Rasulullah SAW tadi berkata alu Aqil. Aqil itu adalah keluarga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqil. Kemudian alu Ja'far,
keluarga Rasulullah SAW juga. Alu itu artinya adalah keluarga, keturunan. Makanya kalau di Arab Saudi ada nama belakangnya Alu Syekh. Itu berarti keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum perhatikan saja, ada orang Arab Saudi belakangnya Alu Syekh, itu berarti keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Alu Sa'ud, makanya nama kerajaannya apa? Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Al-Sa'ud. Al-Sa'ud artinya keturunan dari Sa'ud. Sa'ud bin Muhammad bin Sa'ud. Ya, Muhammad bin Sa'ud pendiri pertama kerajaan Arab Saudi. Makanya disebut dengan Alu Sa'ud. Kalau kita sambung Al-Mamlakah, kerajaan Al-Arabiyah Arab As-Saudiyah. Al-Sa'ud. Al di sini artinya adalah keluarga. Nah, kalau sudah kita pahami itu, bagaimana sekarang berbuat baik kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah bermuamalah dengan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Dengan baik, ya. Yang kedua, mendoakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Yang ketiga, menjadikan orang-orang yang saleh mereka untuk menjadi pemimpin yang saleh. Ya. Jadi kalau ada orang saleh dari para alul bait, keturunan Rasulullah SAW, maka dia harus di depan. Kalau misalkan ada saya, ada keturunan Rasul, maka yang didahulukan adalah dari keturunan Rasulullah. Asalkan dia berilmu, dia saleh, dia lebih didahulukan dibandingkan manusia biasa. Kemudian yang keempat adalah membela mereka, membela ahlul bait. Ya. Kemudian yang kelima, menasihati yang tidak saleh. Mungkin nggak yang ada yang nggak saleh dari para keturunan Rasulullah SAW? Ada. Ya, karena manusia kan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala hidayahnya. Kemudian yang keenam adalah memberikan kepada mereka 1/5 atau bukan al-khumus, ya. 1/5 dari 5%, 5% dari baitul mal kaum muslimin. Baitul mal kaum muslimin. Dan bagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Ketahuilah harta rampasan perang kalian yang kalian dapatkan saat berperang, maka itu khumusnya adalah dimiliki oleh ahlul bait, ya, dimiliki oleh ahlul bait. Ya, 1/5, bukan 5%, 1/5. Ya, 1/5 dari harta rampasan perang dimiliki oleh ahlul bait. Sebagaimana surat Al-Anfal ayat 41. Nah, maka tidak boleh kalau seandainya ada seorang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW dan dia bisa mempertanggungjawabkannya, ya kita percaya, karena Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Yang artinya siapa yang mengaku, maka dia harus mendatangkan bukti saya memang keturunan Rasulullah SAW. Dan siapa yang dituduh tidak benar, maka dia bisa bersumpah. Nah, kalau ada seorang ngaku saya Habib keturunan Rasulullah SAW, ini garis keturunan saya, sedangkan kita orang awam dan kita lihat dia saleh, muliakan. Maka muliakan tanpa hulu, tidak boleh hulu. Hulu itu berlebih-lebihan, menganggap dia tidak berdosa, menganggap dia terlepas dari dosa, ya, tidak boleh bertabarruk dengan bajunya atau yang semisalnya. Saya baru kemarin
kedatangan syekh dari Palestina di pesantren kita. Nah, itu takdir Allah juga. Saya pulang dari Jakarta, kemudian satu pesawat, dan di samping saya duduk syekh tersebut. Saya sudah berpikir nih, ini dari Jakarta ke Banjarmasin pasti ada yang ngundang. Gak mungkin tidak ada yang ngundang. Gak mungkin melancong kan. Ya. Nah, saya tanya siapa yang ngundang? Oh ini. Nah, kemudian beliau dari situlah akrab akhirnya. Dan beliau sedih banget. Kenapa? Karena beliau dianggap sebagai seorang ahlul bait, lalu sendal diciumin. Ya, sampai beliau marah waktu itu. Ini sendal kotor, kenapa kalian cium? Nah, ini ghulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan yang berhak dilakukan itu hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, itu adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada yang ketiga kepada kita semua. Yang keempat yaitu al-wasiyah bil ansar. Wasiat Rasul SAW agar berbuat baik kepada kaum Ansar. Kaum Ansar adalah penduduk asli kota Madinah. Ya, kaum Ansar. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul SAW bersabda, "Ayatul imani hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar." Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Kaum Ansar apa tadi? Penduduk asli kota Madinah. Makanya kalau sedang berziarah kota Madinah, hati-hati, jangan bersengketa dengan orang kota Madinah. Ya. Karena diwajibkan yang kita untuk menghormati mereka. Dan bahkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yubghidul ansar illa rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir." Tidak ada yang membenci kaum Ansar, bukan begitu terjemahannya. Tidak beriman. Ya. Ini hukum, kabar, tidak beriman yang membenci kaum Ansar kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak beriman. Maka hati-hati kalau seandainya seseorang di kota Madinah, kalau seandainya dia kaum Ansar, maka pada saat itu harus dijaga kedudukannya. Ya, tidak boleh seseorang membencinya, harus mencintainya. Kemudian berlepas diri dari orang yang membenci kaum Ansar. Ya. Kemudian ridha dengan apa yang dilakukan oleh kaum Ansar selama itu bukan maksiat. Ya. Kemudian berusaha mencontoh kaum Ansar kalau dia mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, al-wasiyah al-khamisah, yang wasiat yang kelima, al-wasiyatu bi ta'ati waliyil amr. Wasiat untuk taat kepada para pemimpin. Dan pemimpin yang dimaksud ada dua. Para ulama dengan para umara. Nah, ini wajib taat. Tidak boleh bermaksiat selama memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ya. Dan ini salah satu yang paling semangat menggaungkan taat kepada pemimpin muslim yang sah, dakwah sunnah, dakwah salaf. Ya, yang paling semangat akan hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Husain, "In amara alaikum 'abdun mujadda aswad yaqudukum bi kitabillah fasma'u wa ati'u." Jika yang memimpin kalian adalah seorang budak mujadda, cacat, berkulit hitam, memimpin kalian dengan Al-Quran, maka patuhilah dan taatilah. Nah, ini wajib mentaati pemimpin muslim yang sah. Ya, tidak boleh memberontaknya, meskipun pemimpin muslim tersebut ahli maksiat, tukang judi, tukang khamar, tukang zina, ya. Tetapi
kapasitasnya sebagai pemimpin wajib kita taati selama bukan memerintahkan kepada maksiat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diharamkan untuk memberontak pemimpin muslim yang sah, kecuali kalau pemimpin muslim tersebut kafir. Diharamkan untuk memberontak pemimpin muslim yang sah, kecuali kalau dia kafir. Ya, ini para ikhwan. Coba perhatikan perkataan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Wa ammal khuruju alaihim ya'ni al-a'imma wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin. Adapun memberontak mereka, yaitu para pemimpin kaum muslimin, dan memerangi mereka, maka haram, ya, dengan ijma'nya kaum muslim. Haram, tidak boleh memberontak. Wa in kanu fasaqah zalimin, meskipun mereka orang fasik. Fasik itu apa? Melakukan dosa besar diperlihatkan. Minum khamar di hadapan orang, judi di hadapan orang, ya. Itu namanya fasik. Ya, zalimin, orang yang berbuat zalim kepada rakyatnya, ingin mengedepankan keluarganya saja misalnya. Tetap wajib taat, tidak boleh untuk memberontak. Ya. Kemudian beliau berkata, waqad tadhaharatil ahadits bima'na ma dzakar. Dan telah banyak hadis-hadis yang menyebutkan akan hal ini dengan makna yang saya sebutkan tadi. Nah, ini hati-hati nih, jangan ikut-ikutan, ya. Yang memberontak pemerintah, termasuk di dalamnya adalah mencaci maki, kemudian mengkritik secara terang-terangan, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Coba perhatikan perkataan dari Ibnu Battal rahimahullah, seorang ulama di abadnya, abad ke-7 Hijriah. Beliau berkata, wa qad ajma'al fuqaha. Benar enggak Ibnu Battal? Sebentar ya. Takut saya salah. Ibnu Battal adalah ulama Islam, namanya Ali bin Khalaf Al-Qurtubi, dan wafat pada tahun 449, berarti abad kelima, bukan salah ya. 449 berarti abad kelima Hijriah. Ibnu Battal berkata, wa qad ajma'al fuqaha ala wujubi ta'ati sultan mutaghallib. Wajib para ulama fikih berijma'. Ulama fikih apa? Berijma' atas wajibnya taat kepada sultan, kepada pemimpin yang menang. Wal jihad ma'ahu, dan berjihad bersama sultan yang menang tadi. Nanti saya akan jelaskan sultan yang menang. Saya baca dulu ini. Wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaih, dan mentaatinya lebih baik daripada memberontaknya. Lima fi dzalika min haqqnid dima, haqqnin lid-dima, karena di dalamnya menahan tertetesnya darah. Di dalam mentaati pemimpin walaupun zalim, walaupun ahli kefasikan, maka tertahan tertetesnya, tertumpahnya darah kaum muslimin. Wa taskinud dahma wa la yastathnu min dzalika illa idza waqa'a min as-sultan al-kufru as-sarih. Dan tidak ada pengecualian akan hal itu, kecuali kalau pemimpinnya kafir yang jelas kekufurannya, baru itu boleh memberontak. Itu pun kalau seandainya dengan memberontak dia lebih baik, dirasa lebih baik. Tapi kalau seandainya dengan memberontak ternyata tidak baik juga, maka negara jadi hancur. Nah, ini tidak boleh. Seperti yang terjadi di Libya, ya, terjadi di Tunis, terjadi di Suria, terjadi di ya itu
Mesir, Sudan, ya. Itu semua atas dasar sebenarnya mereka ingin islah, ingin perbaikan, tetapi akhirnya memberontak. Persis yang terjadi seperti di zaman Utsman bin Affan. Orang-orang dari Mesir datang ke kota Madinah ingin memakzulkan Utsman bin Affan karena dianggap nepotisme. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh, haram hukumnya memberontak. Ini jangan sampai ada yang sudah ngaji sunnah ikut-ikutan ngomongin tentang presiden, menjelek-jelekan, nggak boleh. Dan kita tidak membolehkan itu karena agama. Itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena ingin menjilat. Bukan. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada syubhat yang mengatakan, oh, kita kan wajib taat itu kepada pemimpin yang mengerjakan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang wajib ditaati. Maka kita katakan, ya, bukankah tadi Imam Nawawi mengatakan, wa in kanu fasaqah zalimin, meskipun mereka orang fasik, orang-orang yang zalim. Fasik itu artinya buruk terhadap diri sendiri, melakukan dosa-dosa. Zalim berarti buruk terhadap orang lain. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma'u wa ati'. Dengarkan pemimpin, taati mereka meskipun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu. Nah, coba sekarang yang demo-demo itu, yang protes kepada pemerintah, ya, apalagi ada ingin memakzulkan, maka apakah pernah dipukul punggungnya? Enggak. Apakah pernah diambil hartanya? Enggak. Ya, ini para ikhwan, maka lebih wajib taat lagi. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Kapan boleh memberontak? Ketika apa tadi? Kata para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf? Wahai Rasulullah, apakah kita tidak huluskan pedang kepada mereka? Kemudian kata Rasulullah, la illa antara kufran buwahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh kecuali kamu melihat pemimpin itu kafir, nyata kekufurannya, ada dalilnya dari Al-Quran, baru boleh memberontak. Itu pun ditambah satu syarat lagi, kalau pemberontakannya mendatangkan kebaikan yang lebih, diharapkan mendatangkan kebaikan yang lebih. Tapi kalau ternyata pemberontakannya mendatangkan keburukan, itu yang terjadi selalu. Lihat 98 sampai sekarang, ya, tidak lebih buruk daripada yang sekarang. Tidak lebih baik daripada yang dulu. Bahkan bisa dikatakan sangat merosot. Korupsi di mana-mana. Ya. Orang berani kepada pemimpin. Dikhawatirkan tidak terjadi lagi stabilitas keamanan nasional. Dan kita di Kalsel sudah merasakan. Ya. 99 atau 98 penjarahan. Itu kapan bisa terjadi? Kalau sudah tidak ada pemimpin, tidak ada lagi yang mengatur keamanan, terjadi instabilitas keamanan nasional. Harta sudah tidak berharga, tidak ada penjagaan dan seterusnya. Nah, tidak boleh kita seperti itu. Hati-hati, ya. Kemudian, lalu Ustaz, bagaimana pemimpin yang tadi, yang zalim, kita menasihatinya? Maka jawabannya adalah dalam hadis riwayat Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari, Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu intinya adalah berbuat baik. Liman, berbuat baik kepada Allah, lillah, wali kitabihi, kepada Al-Quran, wali rasulihi, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammati, kepada imam-imam kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin mereka. Nah, ini pemimpin-pemimpin. Kalau kita ingin memberikan nasihat boleh, tapi jangan di depan khalayak ramai. Ya, jangan di depan khalayak ramai.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yardha lakum thalathan." Allah meridai bagi kalian 3 hal. Yardha lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allah amrakum. Allah ridha kalian melakukan 3 hal. Beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, menasihati pemimpin-pemimpin kalian. Tetapi menasihatinya bukan dihina, diejek, diolok-olok, dikata-katai kasar, keji, kotor. Oh, itu bukan nasihat, akan tetapi itu adalah penghinaan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'i, berkata, "Lau kana li da'wah mustajabah la khabbatuha lil imam." Kalau aku memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah, aku akan simpan itu untuk aku berdoa kebaikan pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, rakyatnya juga akan baik. Nah, ini para ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li dhi sultan, fala yubdihi alaniyah." Siapa yang ingin memberikan nasihat kepada yang memiliki kekuasaan, maka janganlah dia menampakkannya. Falyakhudh biyadi, ambil kedua tangannya, maksudnya berduaan. Fa in qabila fadha wa illa kana qad adda alladhi alayh. Kalau diterima nasihatnya, itulah yang diharapkan. Kalau tidak diterima, maka sudah selesai tugas kita sebagai rakyat. Dan di akhirat kita akan ditanya. Ya, kita akan ditanya sesuai dengan kapasitas kita. Kita sebagai rakyat itu yang akan ditanya. Apa tugasmu rakyat? Taat kepada pemimpin, patuh, mendoakan, memuliakan. Itu tugas kita. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas pemimpin tidak ditanya kepada rakyat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, kita mendapati pemimpin yang mendahulukan diri mereka, keluarga mereka, zalim pemimpinnya. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kita ingin hak kita juga dapat. Sedangkan mereka mengambil hak kita dan mengambil hak mereka, tidak memberikan kepada kita hak sama sekali." Apa kata Rasulullah SAW? "Tas'aluna Allah alladzi lakum wa taf'aluna ma 'alaikum." Kerjakan tugas kalian sebagai rakyat. Hak kalian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Logis. Tidak mendatangkan kericuhan di tengah masyarakat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu sudah 5 wasiat, masih 10 lagi. Saya akan lanjutkan setelah tarawih nanti. Setelah tarawih, tahu sampai jam berapa pokoknya. Jarusat Saleh, ya belum bertakun apakah kada keuyuhan. Kada ini mereka insyaallah kuat-kuat aja jalan. Ya. Baik. Waktu untuk bertanya mungkin karena nanti mau dipersiapkan gasan buka nanti. Maka sekarang waktunya untuk bertanya. Ada sekitar waktu 10 menit jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Masih ada 10 lagi kita belum pelajari. Nah. Ini sebelum azan keluar dulu kah kita? Atau di sini aja? Sebelum azan. Atau ngatur sap aja? Belum lagi. Ada yang bertanya? Yang disampaikan atau yang di luar yang disampaikan? Tafadhol, bertanya. Saya diwasiatkan oleh guru-guru kita, sediakan waktu untuk jemaah bertanya. Karena kadang kita menyampaikan sesuatu, kemudian jamaah memahami beda dengan apa yang kita ingin, beda yang ingin kita sampaikan. Nah, silakan jamaah kandangan berusaha bertanya. Baik yang sudah disampaikan dari 5 wasiat tadi, pertama salat, yang kedua apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, berbuat baik kepada Ahlul Bait. Yang keempat, berbuat baik kepada kaum Ansar. Yang kelima,
taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, ada yang ditanya? Tafadhol, silakan. Bolehkah kita memberikan zakat kepada orang yang meninggalkan sholat? Bagus pertanyaannya. Boleh nggak kita memberikan zakat kepada orang yang meninggalkan sholat? Begini, saya ingin mengajari Bapak Ibu, kita akan pintar urusan zakat harta apabila kita memahami 5 syarat wajibnya zakat. 5 syarat wajibnya zakat adalah pertama Islam. Berarti orang kafir tidak wajib zakat dan tidak sah zakatnya. Tapi nanti di akhirat dia akan disiksa karena tidak berzakat. Jadi dua-duanya dia dapat siksa, karena kafirnya dan karena tidak zakatnya. Yang kedua adalah dia memiliki harta yang sempurna kepemilikannya, bukan harta yang tidak sempurna kepemilikannya. Bagaimana harta yang sempurna kepemilikannya? Duitnya ada, uangnya ada. Oh, berarti kalau piutang, Ustaz, di tangan orang lain, orangnya kada igul-igul, hadir kajian di sini juga, ya sudah berhutang banyak, hadir juga kajian, tapi kada pernah mau panggil afwan, belum bisa bayar dan semisalnya. Berarti tidak ada hitungan itu, tidak dihitung. Ya, karena Islam agama yang sangat memudahkan. Yang tidak ada hartanya tidak dihitung. Nah, ini memiliki harta dengan sempurna. Yang ketiga, memiliki harta dengan sempurna sampai nisab, batasan yang paling rendah yang telah ditentukan oleh syariat. Baik nisab emas atau nisab perak. Emas 85 gram emas, perak 595 gram perak. Kemudian yang keempat adalah dimiliki sampai 1 haul. Dimiliki sampai 1 haul, 1 tahun. Rumah dijual. Kemudian setelah itu, apakah setelah dapat harta dari penjualan tersebut langsung dizakati? Tidak, ditunggu sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun dan hartanya kalau masih ada, kalau habis tidak ada zakatnya. Ya. Yang kelima adalah merdeka, bukan budak. Nah, ini syarat wajibnya zakat. Nah, orang pintar kalau tentang zakat kalau dia memahami 5 ini. Ditambah dengan yang keenam adalah permasalahan mustahik zakat. Nah, yang ditanyakan oleh Ustaz Saleh tadi adalah tentang orang yang berhak mendapatkan harta zakat harta. Yang berhak adalah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya sedekah atau zakat diberikan kepada orang fakir, miskin, mu'allaf. Mu'allaf di sini ada 2 penafsiran. Ada orang yang kafir yang diharapkan masuk dalam agama Islam, belum masuk dia. Nah, ini berhak untuk dapat zakat harta, dapat zakat harta. Atau ada orang yang baru masuk Islam, diharapkan istiqamah dalam keislaman. Yang keempat, amil zakat. Yang kelima, orang yang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedelapan, orang yang ibnus sabil, orang yang bersafar kehabisan bekal sehingga tidak miskin, meskipun di daerah aslinya dia kaya, wajib berzakat. Maka jawabannya, orang kafir kalau dia mu'allaf, ya, diharapkan masuk Islam atau diharapkan tidak berlaku buruk kepada kaum muslimin, maka boleh dapat harta zakat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin ini terkait dunia kerja. Mohon maaf kalau ada kawan-kawan yang mungkin berstatus sebagai PNS. Mungkin ini ulun berkisah dalam pendapatan kami selaku PNS, terutama di Kambangan, itu kan ada pertama gaji pokok. Mohon izin, sebagai PNS kami itu kan pertama ada dapat gaji pokok. Nah itu dipotong kalau kami terlambat datang, itu langsung dipotong otomatis melalui aplikasi. Atau mungkin pagi mau absen tapi sore kada mau absen juga dipotong. Nah, yang ada jadi masalah ini, ada kami juga dapat tunjangan penghasilan. Nah, tunjangan penghasilan itu banyak tidaknya itu tergantung kami minta di aplikasi. Nah, seandainya, mohon maaf kalau ulun kan berada di kecamatan, Ustaz. Di kecamatan ini secara realita banyak kerjaan-kerjaan yang dulu di kecamatan itu memang saat ini diselenggarakan atau digawe oleh dinas-dinas di kabupaten. Jadi gawian memang hampir kerja. Nah, sedangkan untuk dapat tunjangan penghasilan itu kami harus menginput gawian kami per hari atau per jam. Nah, jujur kan hanya aja di kecamatan ini kan hampir setahun lah sesudah ulun pindah dari rumah sakit. Ulun sempat komunikasi, mohon maaf, dengan Pak Buya Kiai Muhammad Dari. Siapa ini Ustaz ulun input ini ya gawian tapi ada. Bolehlah ulun input jaga piket di loket aja. Walaupun orang ada minta layanan. Jasidin, nah, boleh aja kayak kita di bank atau di Anungan. Selama ini alhamdulillah ada masalah Ustaz. Ulun mau mengimport itu disetujui aja kayaknya oleh atasan maupun sampai ke bagian kepegawaian. Ulun supaya mengurangi yang ma'alabio atau berdusta lah istilahnya. Nah itu ya Pak Ustaz, kita berusaha itu terkait penghasilan kita. Ulun aja pokoknya dan kawan-kawan jujur sangat sulit selamat di akhirat kalau kami sebagai PNS ini. Nah itu apa solusinya Ustaz? Jujur di satu sisi sebetulnya kita hendak berusaha bekerja sesuai kenyataan lah. Di satu sisi secara pribadi banyak kawan-kawan yang sebenarnya mau resign tapi banyak kendalanya. Nah jadi mohon nasihat dari Pian gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ilmu perfatwaan dan adab minta fatwa, kalau sudah bertakun lawan seorang ahli fatwa atau ustadz, maka mencukupkan. Pian sudah bertakun lawan guru Muhyar, maka cukupkan dengan itu. Jangan disebutkan di hadapan orang yang pian ingin bertanya lagi. Sudah cukup berarti fatwanya. Itu adab dalam mencari fatwa seperti itu. Ya, karena sudah bertanya, ya sudah. Insya Allah beliau yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Ya, seperti itu. Nah, ada yang lain? Cukup? Saya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ulun tentang puasa. Apa saja sih tanda-tanda puasa itu kalau kita mengerjakannya diterima Allah Subhanahu wa taala?
Baik, terima kasih. Sebelumnya tetap di mic itu, tetap ini. Kenapa pertanyaan itu ada? Ulun bertanya, kadang hati ada kritiknya dalam kritik itu, soalnya dari melaksanakan suatu ibadah puasa, kadang mungkin ibaratnya banyak hal yang ibaratnya mungkin rusak lah, seperti itu rusak. Cuman selalu berpikir positif maupun mencoba untuk selalu memperbaiki diri. Cuman ulun di suatu sisi rasa penasaran itu muncul, ingin tahuan ulun terkait hal itu. Itu saja. Makasih. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Termasuk hikmah Allah di dalam penciptaan syariatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala belum menyebutkan secara spesifik rinci orang yang diterima amal ibadahnya. Kalau sholat diterimanya begini, kalau sholat seseorang yang diterima maka dia akan tandanya ini, gitu ya. Kalau puasa yang diterima tandanya ini, haji yang mabrur tandanya ini, kemudian orang dapat Lailatul Qadar tandanya ini. Nah, itu belum ada yang diterangkan di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya berfirman sifat orang yang diterima amal ibadahnya, yaitu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari orang-orang yang bertakwa. Adapun tandanya, apakah puasa saya diterima atau tidak, belum ada dalilnya. Dan itu hikmah Allah dalam penciptaannya, agar kita tidak sombong, tidak ujub. Karena kalau seandainya kita tahu puasa kita diterima, diampuni sudah dosa kok. Akhirnya ujub lah ya. Yang kada tahu aja ujub, apalagi sudah tahu. Seperti yang Bapak bilang tadi, puasa kita kadang bermaksiat, pinanya diterima aja. Nah, itu puasanya sambil maksiat aja masih pede, puasanya diterima aja. Apalagi yang ada tandanya, tambah percaya diri lagi. Lailatul Qadar juga begitu. Belum ada dalil bahwa orang ini, tanda orang dapat Lailatul Qadar adalah ini. Adapun yang dikisahkan dahulu waktu ulun masih halus, yaitu ada cahaya dari langit nambus bubungan rumah, masuk ke dalam diri, lalu orangnya jadi soleh, jadi tabib. Nah, ini bukan tanda, nggak ada dalil. Ya. Jadi hikmah Allah dalam pensyariatannya, belum ada dalil secara khusus sebuah amal ibadah diterima. Bahkan doa juga begitu. Kadang kita bisa merasakan doa kita dikabulkan, kadang tidak merasakan. Agar salah satu hikmahnya tidak ujub. Ujub itu apa pengertiannya? Antara linafsika syai'an la yamlikuhu ghairu. Engkau menganggap memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Merasa amal ibadahnya sudah diterima, merasa sholatnya, puasanya sudah diterima. Allah hanya mensifati, Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Nah, gitu ya sifatnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, kenapa saya tadi bertanya pertanyaan itu? Salah satu tujuannya adalah saya bertanya agar tidak tersibukkan dengan apakah saya diterima atau tidak dari sisi kayaknya diterima, kayaknya tidak. Tetapi yang patut disibukkan adalah beramal yang maksimal, ikhlas sesuai dengan sunnah, berharap diterima. Nah, itu. Tapi kalau tujuannya untuk biar
lebih maksimal ibadahnya, maka itu bagus. Karena kita dalam beribadah harus naik levelnya. Bukan hanya mengerjakan ibadah saja, tapi bagaimana beribadah itu diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna. Kita yang sudah duduk di majelis ilmu, jangan sampai ibadah sekedar selesai kewajiban, selesai sholat, selesai puasa, selesai ini. Tapi bagaimana dalam benak kita agar sholatnya benar-benar diterima oleh Allah, berpahala besar, agar puasanya diterima oleh Allah, berpahala besar. Apalagi khususnya puasa. Puasa itu pahalanya tidak bisa dihitung oleh manusia. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, as-siyam la yaktubuhul hafadhah. Puasa tidak bisa ditulis pahalanya oleh malaikat pencatat amal. Nah, tidak ada yang mengetahui pahala puasa besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi'ashri amsalha." Setiap amalan anak Adam itu dilipatkan pahalanya. Satu amal saleh dilipatkan menjadi 10 pahala amal saleh. Dan wal hasanah bi asyri amsalha, dan illa siyam, kecuali puasa, wa ana ajzibi, puasa aku yang mengganjarnya. Nah, enggak ada yang tahu. Makanya berkata, kalau tidak salah, Ma'qil bin Yasar, beliau mengatakan, kullu amalin yu'qalu thawabuhu illa siyam. Setiap amalan diketahui pahalanya kecuali puasa. Puasa tidak ada yang mengetahuinya. Allah berfirman, wa illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa. Puasa itu milikku, aku yang akan mengganjar pahalanya. Ya, jadi pahala puasa besar pahalanya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam benak kita yang harus ada adalah bagaimana ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan berpahala yang besar. Caranya mudah. Kerjakan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Apa itu yang dimaksud dengan iman? Imam Nawawi mengatakan, al-i'tiqad bi fardhiyati shaumih. Ketika kita puasa, menahan lapar, makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, kita meyakini ini amalan kewajiban dari Allah. Nah, sebagian orang tidak meletakkan itu dalam kalbunya. Umpat, orang kambing tumbur, dia orang Banjar. Umpat sahur, umpat, ya. Umpat buka, umpat. Tidak meletakkan bahwa saya ini sedang menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, karena saya meyakini ini kewajiban dari Allah. Harus ada tuh dalam benak kita, dalam kalbu kita. Kemudian ihtisab. Ihtisab itu artinya adalah an yasuma ala makna ar-raghbah. Puasa karena berpuasa dalam keadaan penuh semangat. La yastathqil li siyami, tidak merasa berat saat puasa. Aduh haus aduh lapar enggak boleh itu puasa. Begitu. Semakin haus, semakin lapar, senyum aja. Ya, semakin gembira. Nah, itu namanya ihtisab. An yasuma ala ma'na ar-raghbah. Berpuasa dengan motivasi semangat. La yastatilu li ayyami, tidak merasa panjang harinya. Aduh, hanya jam 3. Aduh. Enggak boleh itu puasa begitu. Itu puasanya tidak ihtisab namanya. Nah, kita ingin puasa yang kualitasnya tinggi. Nah, jadi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kita ini diterima amal ibadahnya, puasa diterima amal, tidak ada. Dan itu hikmah Allah. Tapi para ulama menyatakan
ada dalil secara umum dengan isyarat dari firman Allah, fajaza'u sayyi'at hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah pahala dari kebaikan tidak ada kecuali kebaikan selanjutnya? Maksudnya apa? Para ulama mengambil dari ayat ini, tanda diterimanya amal ibadah adalah al-amalu ba'dah. Orang beramal ibadah, maka tanda diterima amal ibadah ini, dia beramal ibadah selanjutnya. Beramal ibadah selanjutnya. Al-hasanatu ba'dah. Beramal ibadah setelahnya. Contoh, mabrur, haji mabrur tandanya apa? Belum ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi secara umum dalilnya adalah orang itu lebih soleh, ke masjidnya tidak pernah lepas, ya, dermawan, kemudian mati di atas husnul khatimah. Nah, ini tanda haji mabrur berarti. Ya. Sama seperti Ramadan ini. Ramadan, tanda Ramadan puasanya diterima adalah misalkan ketika puasa dia menahan mulut dari berkata-kata yang kasar, kotor, dusta, ghibah, kemudian menahan matanya dari melihat yang haram, menahan telinganya dari mendengar yang haram, maka saat berbuka dan semalaman suntuk dia juga nahan. Nah, itu tanda puasanya diterima. Tapi itu tanda secara umum, itu pun dari intisari, bukan dari dalil. Intisari perkataan para ulama. Yang jelas tidak ada dalil secara khusus. Zakatmu diterima, ini tandanya hidungnya tambah mancung, misalkan. Ya. Hajinya mabrur, ini tandanya apa? Tandanya mungkin wajahnya bebungas. Nah, ini belum ada dalilnya. Wallahu a'lam. Nah, cukup. Ini yang bisa disampaikan. Apa yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah salat tarawih kita lanjutkan kajian kita, mudah-mudahan sampai selesai. Karena saya belum pernah bahas satu kitab ini sampai selesai. Mudah-mudahan di kandangan selesai. Sampai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.